Nah, pemirsa, kemarin adalah batas akhir pendaftaran aturan PSE atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Banyak platform digital asing yang sudah mendaftar, tinggal Google. Pada hari terakhir kemarin, semakin banyak PSE asing dan nama-nama besar yang akhirnya mendaftar. Grup Meta bahkan sudah muncul di daftar PSE asing yang telah terdaftar di Kominfo. Facebook dan Instagram didaftarkan perusahaan bernama Facebook Singapore yang terbit pada 19 Juli 2022. Sementara WhatsApp dan WhatsApp Messenger juga sudah terdaftar dari perusahaan yang sama. Perusahaan teknologi raksasa yang masih absen adalah Google dan YouTube yang belum mendaftarkan seluruh layanannya. Kominfo menyebut yang terdaftar baru Google Cloud. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengultimatum perusahaan teknologi seperti WhatsApp, Google, dan Twitter untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE atau Digital Platform lingkup privat. Jika tidak, hak operasinya di Indonesia terancam diblokir. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan semua digital platform diwajibkan mendaftar ke negara, baik itu perusahaan lokal maupun internasional. Hal ini adalah wujud ketaatan pada aturan negara sesuai peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Platform WhatsApp diketahui sudah masuk daftar PSE Kominfo, begitupun dengan Instagram dan Facebook. Media sosial yang banyak digunakan di tanah air ini terhindar dari ancaman pemblokiran layanan. Kewajiban platform digital melakukan pendaftaran ke pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kominfo bermaksud menghadirkan sistem yang lebih terkoordinasi. Dengan aturan ini diharapkan platform digital seperti Google, Facebook, WhatsApp, Netflix, dan aplikasi lainnya dapat tunduk dengan aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Aturan yang tengah digalakan pemerintah juga bisa menjadi alat untuk edukasi masyarakat dalam menggunakan ruang digital yang produktif, kreatif, dan juga positif. Dan bagaimana proses pendaftaran PSE? Walaupun memang seharusnya secara resmi sudah ditutup pukul 00 waktu Indonesia Barat 20 Juli 2022 oleh Kemenkominfo, kita pantau bersama rekan Rizka Dior di Gedung Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat sore Rizka, apa saja platform atau aplikasi yang akhirnya resmi terdaftar di Kominfo? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kebijakan baru telah dilakukan oleh salah satu kementerian di Indonesia atau khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di mana memang mengharuskan perusahaan digital, situs web dan lain sebagainya untuk mendaftarkan perusahaan digital mereka demi kepentingan positif bagi masyarakat Indonesia, di mana aturan ini juga kiranya tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE dalam lingkup private, baik bagi perusahaan domestik ataupun asing yang wajib mendaftarkan perusahaan digital mereka, dan kiranya aturan ini juga harusnya sudah dipenuhi oleh perusahaan digital sejak kemarin atau 20 Juli 2022 yang menjadi tenggat waktu terakhir bagi perusahaan digital untuk mendaftarkan perusahaan mereka demi operasional di Indonesia. Namun kenyataannya Fani dan juga pemirsa, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dirjen Aplikasi Informatika Samuel maksud kami atau menurut pemantauan kami 1 jam terakhir di website resmi psekominfo.go.id, kami memang belum melihat adanya nama perusahaan digital besar seperti Google ataupun YouTube yang sudah terdaftar di PSE Kominfo tersebut. Namun kalau untuk software lainnya dari Google seperti Google
Cloud memang sudah terdaftar. Sedangkan untuk Google dan YouTube-nya sendiri pun belum. Namun terlepas dari Google dan YouTube, Fani dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa sejumlah perusahaan besar digital lainnya ini memang sudah ada yang tercatat. Dan menurut informasi terakhir yang kami sudah himpun, sekiranya ada sekitar 6.690 PSA domestik dan 127 PSA asing yang telah mendaftarkan perusahaan digital mereka di Indonesia. Nah, perlu diketahui juga Fani dan juga pemirsa, apabila nantinya Google dan juga YouTube ataupun sejumlah perusahaan digital lainnya yang belum mendaftarkan diri, ini memang akan dikenakan sanksi atau pemblokiran dengan beberapa tahap, yakni ada 3 tahap, diantaranya ada tahap teguran tertulis terlebih dahulu, lalu ada denda administratif, lalu sehingga adanya pemutusan akses atau pemblokiran. Nah, nantinya kegiatan atau mekanisme pemberian sanksi atau pemblokiran ini juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Kominfo atau Johnny G. Plate, karena memang hanya Menteri Kominfo lah yang mempunyai hak prerogatif atau kewenangan untuk memberikan sanksi atau pemblokiran tersebut, baik untuk perusahaan digital asing ataupun perusahaan digital domestik. Dan memang langkah ini, Fani dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa ini bukan menjadi salah satu langkah pengendalian sistem yang dilakukan oleh Kominfo, melainkan sebagai bentuk tata kelola dan juga pendataan agar adanya perlindungan bagi data masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa sering kali kejadian negatif pencurian data masyarakat Indonesia ini sering kali terjadi, sehingga pengendalian sistem memang harus dilakukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan bahwa data seluruh masyarakat Indonesia aman untuk digunakan. Fani. Baik, terima kasih Rizka Dior atas laporannya langsung dari Gedung Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Siang tadi, Polda Metro Jaya mengumumkan pengganti sementara Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang dinonaktifkan. Kombes Pol Yandri Irsan selaku Direktur PAM Opfit Polda Metro Jaya ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kapolres Jakarta Selatan. Dalam surat perintah tersebut, Bapak Kapolda menunjuk Kombes Pol Yandri Irsan SIK MSI yang sehari-hari di Polda Metro sebagai Direktur PAM Opfit Polda Metro Jaya ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan menggantikan pejabat yang lama. Dengan demikian diharapkan dengan keluarnya surat perintah ini, maka berlaku mulai hari ini dinamika operasional kegiatan kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan akan diemban oleh pelaksana tugas yang baru. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Dewan Pers dan sejumlah organisasi pers Rabu kemarin bertemu dengan Wakil Menteri Kumham dan jajarannya di Kemenkumham terkait RUU KUHP yang sejumlah pasalnya dianggap akan mengkriminalisasi pers dan masyarakat sipil. Di antaranya tindak pidana terhadap harkat martabat presiden, hubungannya dengan membatasi kebebasan pers terkait fungsi kontrol sosial, penyiaran berita bohong atau hoax yang dikhawatirkan akan berujung pada pidana atas insan maupun lembaga pers. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, pasal gangguan dan penyesatan proses peradilan, pasal tindak pidana terhadap agama, dan pasal pencemaran nama baik dinilai akan mengkriminalisasi pers dan masyarakat. Belum lagi hingga kini draft RKUHP tidak dapat diakses publik. Sementara itu, Kemenkumham menegaskan tidak ada upaya dari kementerian untuk mengkriminalisasi pers. Gitu. Pertama itu terkait dengan tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Nah, ini kami khawatir ini akan mengancam dan menghalang-halangi fungsi pers sebagai kontrol sosial. Ini yang kami khawatirkan karena ketentuan ini kami anggap melanggar dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta mencari serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan lain-lain. Itu yang kami concern. Kemudian juga itu terdiri dari pasal 219, 220 dan lain-lain gitu kan. Kemudian yang kedua itu tentang penyiaran berita bohong. Nah, pasalnya juga kami tidak paham pasalnya berapa, tapi dalam catatan terakhir kami pasal 262, 263. Apakah masih di situ? Kami masih ragu. Itu juga kami anggap punya catatan tersendiri karena sedikit akan membawa pasal karet di sini. Kami khawatirkan. Saya ini beratus kali berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berulang kali menolak gugatan karena persoalan bukan pada norma, tapi persoalan itu pada penegakan hukum. Yang disampaikan oleh Mas itu bukan pada norma, tapi pada penegakan hukum. Nah, ini yang jangan sampai kita dispute, mencampur adukan antara satu dengan yang lain. Nah, saya kira tadi penjelasan dari Prof. Anto amat sangat penting karena surat yang kami terima dari Dewan Pers adalah ini pasal-pasal yang dianggap mengkriminalisasikan pers. Sehingga tadi saya kira penjelasan itu amat sangat relevan. Jadi kalau dikatakan kita kriminalisasi pers, tolong tunjukkan satu pasal pun yang menunjukkan adresatnya itu adalah pers. Itu tidak ada. Nah, ini yang saya kira harus dipahami, sekali lagi, jangan sampai persoalan penegakan hukum itu dicampur adukan dengan penormaan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di MNC News Now.